Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang parity progression ratio. Jadi indikator yang digunakan untuk mengukur fertilitas itu biasanya untuk menggambarkan kondisi di suatu periode waktu ya, atau disebut sebagai period measures. Sebagai contohnya adalah TFR yang sering kita bahas. Nah, indikator tersebut ya sangat berguna dalam ini TFR ya, namun memiliki suatu kelemahan di mana indikator tersebut itu tidak dapat mendeteksi perubahan fertilitas dalam jangka waktu yang relatif singkat. Nah, hal ini terjadi karena indikator tersebut dipengaruhi oleh jangka waktu kelahiran tertentu atau yang disebut sebagai tempo efek. Nah, di negara-negara maju itu kita tidak dapat benar-benar yakin ya dalam jangka waktu tertentu bahwa telah terjadi penurunan fertilitas pada wanita-wanita di sana. Nah, hal ini tuh karena banyak dari mereka yang menunda kelahiran ya, sebagaimana kita ketahui sampai usia yang relatif cukup tua dengan alasan misalnya berkarir, kemudian alasan fashion, kemudian bahkan alasan finansial yang belum siap gitu ya. Nah, penundaan kelahiran ini mungkin saja dapat menurunkan fertilitas karena masa terpapar risiko kelahiran yang optimum juga berkurang. Jadi semakin menunda usia perkawinan di sana, maka potensi untuk mempunyai anak juga makin berkurang. Nah, namun jika wanita tersebut mampu mengejar ketertinggalannya dengan mempunyai anak sama dengan wanita-wanita pada kohort sebelumnya, contohnya adalah tingkat fertilitas konstan, maka menunda kelahiran akan menghasilkan penurunan fertilitas yang semu ya, jika indikator fertilitas dihitung berdasarkan period rates. Nah, adapun di negara-negara berkembang dalam budaya di mana tanggal lahir tidak dianggap penting, karenanya umur anak tidak diketahui secara akurat. Di dalam survei kependudukan, para wanita diminta untuk mengingat ke belakang untuk melaporkan tanggal lahir anak-anak mereka. Hal ini dapat menimbulkan pelaporan umur yang lebih tua yang dimiliki oleh anak-anak mereka. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam demografi itu kan ukuran umur itu kan pembulatan ke bawah. Sementara kalau budaya di kita itu misalnya kalau ditanya umurnya berapa, misalnya jalan satu, jalan 2 gitu ya, artinya pembulatan ke atas. Nah, ini yang menjadi kurang tepat. Nah, jika period fertility rate ini dihitung berdasarkan data tersebut, maka akan terlihat adanya kecenderungan penurunan tren period fertility di tahun-tahun menjelang survei. Penurunan ini tentu saja tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Nah, period fertility ini dipengaruhi oleh dua komponen yang berbeda. Yang pertama adalah waktu kelahiran atau kita sebut sebagai tempo efek dan tingkat fertilitas kohor yang sebenarnya yang diukur dari seberapa banyak jumlah anak yang pernah dilahirkan atau kita sebut sebagai quantum fertility. Nah, parity progression ratio atau PPR ini merupakan indikator yang tidak terpengaruh dengan ketidaktepatan pelaporan umur, sehingga sangat berguna untuk melihat penurunan fertilitas yang sebenarnya. Keuntungan dan kelemahan. Nah, keuntungan dari PPR ini adalah terhindar dari masalah tempo efek. Namun adapun kelemahannya yang paling umum adalah bahwa dalam bentuk yang paling sederhana, PPR itu merupakan cohort measures ya atau ukuran cohort dan karenanya memerlukan data dari wanita yang telah menyelesaikan atau hampir selesai masa suburnya. Sehingga ukuran ini tidak mewakili fertilitas wanita muda ya. Jadi ketika kita mengambil dari wanita-wanita yang sudah selesai masa reproduksinya, otomatis sebenarnya tidak terlalu menggambarkan ukuran yang saat ini. Nah, PPR ini mengukur proporsi wanita dengan jumlah N anak yang akan memiliki anak sejumlah anak N plus 1. Sebagai contoh, kalau misalnya wanita yang punya satu anak, maka eh, mengukur dengan yang akan memiliki anak sejumlah 2 gitu ya. Nah, sehingga PPR ini adalah order spesifik dan dihitung dalam satu set, bukan ukuran penjumlahan tunggal seperti sebagaimana TFR. Nah, notasi yang bisa digunakan untuk A0 itu adalah proporsi perempuan dengan 0 anak ya.
atau belum mempunyai anak yang akan mempunyai satu anak atau dia akan menjadi ibu. Kemudian A1, proporsi perempuan dengan satu anak yang akan punya dua anak. Kemudian A2 adalah proporsi perempuan yang punya dua anak yang akan punya tiga anak, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh penghitungan PPR dari Thailand berdasarkan sensus penduduk tahun 1960 ya. Jadi kalau kita di sini melihat ada children ever born ya, atau anak lahir hidup, ada 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian inilah jumlah wanita umur 45-49, sebagaimana tadi disebut bahwa PPR ini mengukur untuk wanita yang sudah hampir selesai masa reproduksinya, dengan asumsi bahwa umur 45-49 ini sudah tidak banyak lagi kelahiran. Kemudian wanita umur 459 dengan at least jumlah anaknya sebanyak N, ini ada sekian ya, dan kemudian PPR-nya untuk A0 sebesar 0,968, kemudian A1-nya 0,940 dan seterusnya. Nah, penurunan PPR-nya ini sangat lamban ya, sehingga di sini bahwa tahun 1960 itu wanita-wanita di Thailand itu masih mempunyai jumlah anak yang relatif banyak. Mungkin nanti kita bisa lihat di grafik berikut. Nah, kalau kita grafikan ini adalah PPR-nya ya. Jadi ini A0-nya, kemudian ini A1-nya, kemudian A2. Jadi di sini orang punya anak 3 itu masih banyak ya, punya anak 4 juga masih banyak dan seterusnya. Jadi kalau merujuk kepada gambar ini menunjukkan varietas masyarakat yang terlihat menerima banyak anak. Nah, meskipun trennya menurun karena memang biasanya akan seperti itu, namun penurunannya lambat. Nah, progres dari kelahiran ketiga menuju kelahiran keempat itu merupakan hal biasa ya di dalam masyarakat tersebut. Nah, hal ini terlihat dari lebih dari 90% wanita itu mengalami hal tersebut. Nah, setelah 27 tahun kemudian, ketika dikumpulkan data lagi untuk wanita-wanita di Thailand ya dengan data Demographic and Health Survey, PPR-nya kita bisa melihat ada perubahan drastis di sana ya. Kalau untuk 1960 kita lihat yang berwarna biru, sementara untuk yang 1987 ini yang berwarna merah muda ya. Jadi di sini makin kelihatan bahwa orang setelah punya anak dua itu akan cenderung mengurangi, tidak akan punya anak yang ketiga gitu ya, akan menurun terus gitu. Nah ini kalau kita lihat di sini memang A0 dan A1-nya itu hampir sama ya, artinya sampai punya dua anak itu trennya hampir sama baik di tahun 60 maupun 87. Tetapi untuk A2 kita lihat ya, kita lihat di A2 ini sudah terlihat menurun ya. Begitu juga di A3 dan A4 itu penurunannya makin jauh. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pasangan suami istri tersebut itu melakukan perencanaan kelahiran. Nah, mereka memiliki dua anak dan hanya sedikit yang punya tiga anak dan lebih sedikit lagi yang memiliki 4 anak. Pengaturan kelahiran tersebut biasanya dilakukan dengan menggunakan kontrasepsi. Meskipun di beberapa negara itu dapat dicapai dengan aborsi. Di Thailand ini kalau nggak salah termasuk yang aborsi dilegalkan sehingga TFR mereka cenderung lebih rendah ya. Adapun di Indonesia itu kontrasepsi ada, tetapi aborsi itu tidak dilegalkan. Kemudian selanjutnya ini adalah contoh dari British woman ya, dari Inggris. Nah, di sini terlihat bahwa ini tren dari tahun ke tahun ya, dari tahun 31 sampai 33, kemudian 34, 36 dan seterusnya. Nah, ini terlihat penurunannya makin ke sini itu PPR-nya makin menurun khususnya di A2 dan A3 yang artinya norma yang punya banyak anak itu cenderung menurun terus-menerus. Nah, terlihat dari gambar ini bahwa proporsi yang cukup besar wanita yang menjadi ibu, melahirkan satu orang anak dan kemudian melahirkan anak keduanya. Nah, di sini besar, sampai punya dua anak masih besar. Namun kemudian terlihat ada penurunan tajam ya di sini ya, dari wanita-wanita yang memiliki anak ketiga dan bahkan lebih sedikit lagi untuk wanita-wanita yang memiliki anak keempat.
Nah, hal ini menunjukkan bahwa sejumlah besar wanita telah mengambil keputusan untuk berhenti melahirkan ketika sudah mempunyai anak kedua, dan perilaku ini kemudian telah menjadi norma pada wanita-wanita berikutnya yang lebih muda. Nah, terlihat bahwa PPR ini merupakan indikator yang sensitif terhadap pilihan mempunyai anak, ya. Itu adalah keuntungannya, ya. Nah, bagaimana memaknai PPR, ya? Dalam kondisi natural fertility, ya, satu set PPR akan menurun secara landai dan mulus, ya. Sebagai contoh tadi kita lihat grafik Thailand tahun 1960, ya. Jadi tidak ada tidak ada kontrol terhadap kelahiran, ya, atau sifat natural fertility, maka PPR akan menurun secara landai. Jadi baik A0, A1, A2, A3 dan seterusnya itu terlihat penurunannya landai. Ketika wanita-wanita membuat pilihan untuk membatasi ukuran keluarganya, maka akan terlihat penurunan PPR yang cukup tajam sampai dengan ukuran keluarga yang diinginkan, sebesar ukuran keluarga yang telah menjadi norma dalam populasi tersebut. Sebagai contoh yang wanita Inggris tadi, normanya adalah mempunyai 2 anak, maka A0 dan A1 tinggi, tetapi begitu masuk A2 itu sudah turun jauh. Norma untuk besaran keluarga di Inggris tadi, ya, itu terlihat pada A2 penurunannya. Itu menunjukkan bahwa tiap wanita-wanita Inggris ini lebih cenderung untuk memilih punya anak 2 dan tidak melanjutkan anak ketiga dan seterusnya. Nah, pada negara-negara berkembang, tanda pertama dari penurunan fertilitas yang disebabkan oleh adanya adopsi penggunaan kontrasepsi dari negara-negara maju, itu ditandai dengan penurunan yang tajam pada PPR dengan tingkat yang lebih tinggi. Bukti yang diperlihatkan melalui penghitungan PPR dapat mengatasi keraguan-raguan yang timbul karena adanya penurunan fertilitas semu yang terjadi karena adanya perubahan tempo. Namun demikian, dengan berbagai keunggulannya tadi, PPR itu juga punya kelemahan, ya. Seperti halnya cohort measures lainnya, ukuran-ukuran yang berbasis cohort, PPR ini memiliki kelemahan. Yang pertama, tidak mengukur kondisi saat ini. Sebagian besar perempuan 45-49 tahun itu membuat pilihan fertilitasnya itu pada waktu beberapa tahun yang lalu, ya. Sehingga PPR ini merepresentasikan mereka, tetapi tidak merepresentasikan wanita-wanita yang lebih muda. Nah, mengapa demikian? Sebenarnya bisa saja diukur untuk wanita-wanita yang lebih muda, seperti yang untuk 44 tahun, kemudian bahkan untuk 15-19 tahun. Tetapi karena mereka belum selesai masa reproduksinya, jadi ukuran tersebut menjadi tidak berarti, gitu ya. Kemudian kelemahan yang kedua adalah ukuran PPR ini inefisien secara statistik karena hanya menggunakan dari sebagian perempuan, di mana kalau kita punya data wanita umur 15 sampai 49, kita hanya menggunakan yang umur 45-49 saja, sehingga ini yang dikatakan inefisien secara statistik. Kemudian sangat dimungkinkan untuk menghitung PPR untuk wanita yang lebih muda dan membandingkan dengan PPR di umur yang sama dengan wanita-wanita tersebut dari wanita-wanita yang lebih tua yang sudah menyelesaikan masa suburnya untuk mendeteksi ada tidaknya perubahan perilaku pemilihan ukuran keluarga. Namun PPR tersebut merupakan ukuran yang tidak lengkap. Hubungannya dengan yang inefisien secara statistik tadi. Nah, hal ini dapat menyebabkan bahwa PPR yang dihasilkan itu akan kehilangan kekekarannya atau robustness terhadap tempo karena wanita-wanita yang lebih muda itu masih memiliki kemungkinan untuk mempunyai anak lagi. Nah, kemudian dari PPR ini juga bisa dihitung cohort TFR, ya, cohort TFR. Jadi yang sebelumnya kan TFR dihitung dengan pendekatan period. Nah, jadi dengan PPR ini kita bisa menghitung pendekatan cohort TFR. Jadi seperti telah disinggung sebelumnya bahwa PPR ini berhubungan dengan completed family size. Jadi diukur untuk wanita-wanita yang sudah menyelesaikan masa reproduksinya. Sehingga completed family size atau CFS ini merupakan TFR dari satu kohor yang telah menyelesaikan masa suburnya, yaitu kohor wanita 45-49. Nah, CFS ini atau yang bisa disebut sebagai kohor TFR ini, hitungannya adalah A0 plus perkalian dari A0 kali A1 plus perkalian dari A0, A1, A2, dan seterusnya. Nah, berikut adalah contoh data dan penghitungannya. Ini diketahui ada data matrik, ya.
wanita berumur 15-49 yang pernah kawin menurut golongan umur dan jumlah anak yang pernah dilahirkan hidup di Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2010. Nah, di sini ada kelompok umur 15-49 itu ada 101 anak lahir hidup. Maksudnya ada 101 yang tidak punya anak lahir hidup, belum ada ya. Kemudian ada 118 yang anak lahir hidupnya 1. Kemudian ada 24 yang anak lahir hidupnya 2 dan seterusnya. Tetapi fokus kita dalam menghitung PPR itu ada di kelompok umur 45-49. Jadi di sini dari wanita 45-49 tahun itu ada 78 orang yang belum mempunyai anak, ada 138 orang yang jumlah anaknya 1, kemudian ada 220 orang yang jumlah anaknya 2, gitu ya, dan seterusnya. Nah, dari soal ini minta yang pertama hitunglah PPR dari wanita pernah kawin berikut. Kemudian hitunglah CFS untuk 45-49, wanita 45-49. Dan hitung CFS untuk seluruh kelompok umur lainnya, bandingkan. Nah, ini jawabannya seperti ini. Jadi ketika kita menghitung PPR 45-49, maka yang dihitung adalah untuk yang kelompok umur 45-49. Jadi kalau kita lihat di sini ya, 78, 138, dan seterusnya, itu nanti akan setara dengan angka ini ya, 78, 138, 22, dan seterusnya. Jadi kita buat lagi dulu kolomnya, jumlah anak, kemudian ini adalah jumlah wanita umur 45-49. Kemudian ini adalah jumlah wanita 45-49 dengan N anak. Ya. Kemudian ini adalah PPR-nya. Ya. A0, ini A1, A2, dan seterusnya. Dan ini simbolnya A0, A1, dan A2. Ini adalah A0-nya. Kalau ketika kita menghitung CFS tadi, ingat kemudian ini adalah perkalian antara A0 dan A1. Ini adalah perkalian dari A0, A1 kali A2, gitu ya, dan seterusnya. Sehingga didapatlah CFS-nya 3,577. Adapun di soal, jadi di sini sudah terjawab ya, ini adalah PPR-nya, ini adalah CFS-nya. Kemudian yang terakhir adalah kita diminta untuk menghitung CFS dari seluruh kelompok umur wanita. Nah, kalau kita lihat di sini CFS 3,577 itu adalah CFS-nya untuk kelompok umur 45-49. Tapi dengan cara yang sama dengan tabel ini kita juga bisa menghitung, kita menggantinya dengan ini ya. Dan dapatlah angka-angka ini ya. Jadi untuk 3,569, kemudian untuk 3539 itu dapat 3,452 dan seterusnya. Makin muda, CFS-nya makin sedikit. Adapun grafik PPR-nya seperti ini ya, kita menunjukkan bahwa masih banyak yang mempunyai anak dari umur sudah punya 2 anak, tapi punya anak ketiga, kemudian punya anak keempat dan seterusnya. Tapi setelah punya anak keempat baru dia turun. Kita bisa melihat coba hasil penghitungan Excel-nya ya untuk melihat lebih jelas. Ya, jadi kalau kita lihat penghitungannya seperti ini ya. Jadi dari data yang tadi itu kita menggunakan di kelompok umur 45-49, kemudian kita copy di sini ya dari data ini, kemudian paste special value transpose di sini ya dapatnya. Nah kemudian bagaimana menghitung ini wanita 45-49 dengan N anak? Jadi kalau kita menghitung yang 5+ itu berarti di sini ya. Kemudian kalau kita menghitung yang 4 di sini adalah penjumlahan dari ini. Jadi kalau dengan 4 anak berarti termasuk yang 5 anak ya. Jadi penjumlahan dari sini. Jadi kemudian kalau kita bicara lagi baris atasnya lagi adalah penjumlahan dari kalau 3 itu berarti 3, 4, dan 5+ ya.
dan seterusnya. Sehingga untuk yang 0 ini adalah penjumlahan dari, secara keseluruhan di sini. Kemudian untuk PPR-nya, ini adalah A0 ya, adalah, pembagian dari, ini, 1002 dibagi dengan 1680. Kemudian untuk A1, ya, ini adalah pembagian dari 1464 dibagi 1602 dan seterusnya, sampai dengan untuk yang, 4 ya, A4 ini adalah pembagian adalah 719 dibagi 981. Adapun untuk yang 5 ini terakhir menjadi 0 karena, dia, tidak ada lagi ya setelah 5 plus. Nah kemudian, untuk penghitungan CFS kita menghitung A0, kemudian A0 kali A1, kemudian A0, A1, A2 dan seterusnya. Ini adalah A0-nya, kemudian ini adalah A0 kali A1. Kemudian, ini adalah A0 kali A1 kali A2 ya kan. Ini A2 dikalikan ini, di mana ini adalah tadi A0 kali A1 gitu dan seterusnya. Kemudian selanjutnya kita, jumlahkan ya, jumlahkan. Ini jadi hasilnya adalah CFS untuk, wanita 4549. Dapat ini. Kemudian bagaimana kalau kita ingin menghitung, CFS misalnya untuk kelompok umur 40-44 ya misalnya. Ya mudah saja sebenarnya tinggal dimasukkan ke dalam sini saja. Untuk lebih mudahnya ya kita coba coba ini, kalau yang rumusnya sudah jadi ya, kita kopikan saja ke sini misalnya. Base value, nah misalnya. Nah, maka kita akan dapat angka untuk yang 44 itu 3,569 ya. Sama ya dengan ini ya. Jadi kalau ini itu sudah dihitung, sudah dikopikan ke masing-masing. Begitu juga untuk kelompok umur yang 3539, 3034 dan seterusnya. Ini saya kasih contoh lagi misalnya untuk yang, kelompok umur 2024 ya. CFS-nya. Kita nanti coba melihat, perubahan dari grafik, PPR-nya itu sendiri. Ya, angkanya jadi seperti ini ya, 1,299 ini. Tetapi, ini ketika punya anak 1 itu tinggi, kemudian punya anak, 2 itu langsung turun. Nah, ini sebenarnya bukan karena turun, tetapi karena memang untuk wanita umur 20-24 itu memang kebanyakan masih punya 1 anak. Jadi belum banyak yang punya 2 anak. Ini yang tadi dikatakan bahwa, untuk wanita-wanita muda ukuran PPR menjadi tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya, karena mereka belum selesai, masa reproduksinya gitu ya. Ya, jadi intinya bahwa CFS itu untuk wanita-wanita yang lebih muda itu makin menurun gitu ya, tetapi sebetulnya, ini diukur untuk wanita 45-49, tetapi, menjadi sebenarnya tadi tidak mencerminkan kondisi saat ini sebenarnya. Ini adalah, ukuran dari kohort mungkin wanita yang sudah menyelesaikan masa reproduksinya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.